merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, pencairan THR dipastikan akan dilakukan sebelum Idul Fitri pada 17 Maret 2025. Kebijakan tersebut mencakup pemberian THR kepada 9,4 juta orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, dan pensiunan. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan. Lantas, berapakah besaran gaji THR yang diterima PNS? THR PNS 2025 terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100%. Besaran gaji tersebut akan berlaku bagi ASN pusat, prajurit TNI, anggota Polri, dan hakim. Sementara bagi ASN daerah, THR akan diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Sementara bagi pensiunan PNS 2025, THR akan diberikan sebesar uang pensiunan bulanan. Presiden Prabowo berharap kebijakannya tersebut bisa membantu mengelola lebih tinggi lagi tahun 2026. Proyeksi pertumbuhan Q1 2026 mencapai sekitar 5,5 sampai 6% dan full year 2026 kalau di realisasi belanja Q1 2026 ditargetkan mencapai 809 triliun rupiah. Percepatan progres MBG, pembayaran THR ASN TNI Polri, program penanganan bencana Sumatera, serta paket stimulus Q1 akan dilakukan. Saya harap itu akan dipastikan akan mendorong ekonomi di triwulan pertama tahun 2026 ini. Konsumsi dan investasi diperkuat melalui pembangunan 30.000 KDMP Properti Desa sebesar 90 triliun rupiah. Juga pembangunan renovasi perumahan sebesar 20 triliun rupiah serta groundbreaking proyek hilirisasi dan antara senilai $7 miliar setara dengan 110 triliun rupiah. Faktor musiman, libur Imlek dan Lebaran, serta kebijakan WFA turut menopang aktivitas konsumsi masyarakat pada triwulan pertama tahun 2026 ini. Next. Untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang komprehensif, terutama sektor transportasi dan perlindungan sosial. Untuk kereta api dan kapal laut, diberikan diskon 30%, sementara angkutan penyeberangan memperoleh pembebasan 100% tarif jasa kepelabuhanan. Tiket pesawat domestik kelas ekonomi mendapatkan penurunan harga sekitar 17-18% melalui PPN DTP 11%, pemotongan PJP 2U dan PJP 4U 50%, penurunan harga aftur 10%, penurunan full charge, subcharge, dan sebagainya. Total belanja untuk ini sebesar 0,92 triliun rupiah. Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng bagi 35,04 juta KPM dengan anggaran total mencapai 14,09 triliun rupiah, serta mencairkan tunjangan hari raya bagi ASN TNI Polri dan para pensiunan dengan nilai total mencapai 55 triliun rupiah. Pemerintah juga akan mengakselerasi pupuk senilai 30 triliun rupiah, pembayaran kompensasi energi 27 triliun rupiah, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Aceh
pasca bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Aktivitas ekonomi meningkat dan momentum pertumbuhan ekonomi berakselerasi selama periode hari raya hingga triwulan pertama tahun 2026. Ini semua dijalankan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian pengelolaan kebijakan fiskal. Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja ke depan, pemerintah menjalankan program koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDMP. Melalui program ini, pemerintah mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan baru dengan menjadikan dana desa sebagai belanja rutin, melainkan sebagai instrumen investasi dengan capital expenditure yang produktif dan berkelanjutan. Program ini juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi agar harga lebih terjangkau, sekaligus membuka lapangan kerja serta mendukung pengentasan kemiskinan. Hingga tanggal 20 Februari telah terbentuk 30.000 KDMP dan 24.186 gerai dalam proses pembangunan. Hari ini menunjukkan progres yang solid di lapangan. Ke depan, pemerintah menargetkan penyelesaian 30.000 gerai hingga Maret 2026 dan tambah 50.000 gerai hingga Agustus. Dan akselerator pertumbuhan ekonomi nasional menyelesaikan berbagai hambatan, penyimpangan, dan permasalahan perizinan dengan memperkuat koordinasi antara pelaku usaha dan instansi terkait guna menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan pasti. Hingga 20 Februari 2026 tercatat 89 aduan masuk dan lebih dari separuhnya, yaitu sebanyak 46 aduan telah berhasil disidangkan dan diproses cepat oleh Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau P2SP. Ini mencakup antara lain perizinan pendanaan industri tekstil seperti bioetanol, proyek listrik mungkin lebih menarik. Besok akan ada sidang yang berdampak ke investasi besar di Indonesia. Upaya menghasilkan dampak nyata mulai dari potensi pengurangan impor BBM 30.000 kiloliter, keberlanjutan pengolahan 365.000 ton sampah per tahun, penguatan kapasitas dan daya saing sektor logistik nasional, hingga peningkatan